Oke pemirsa Flix.id balik lagi nih sama gue Mat Bewok dan juga analis kita yaitu Rebon. Kita balik lagi di Rabona yang selalu membahas soal sepak bola Indonesia. Oke, dalam Rabona kali ini kita bakal ngebahas beberapa segmen berbeda nih. Nah, kita di pembahasan pertama akan membahas soal apa, Bon? Soal kedikdayaan klub yang kemarin nyaris degradasi ya. Tirakabo di bawah komando Rahmat Hudini Darmawan. Emang PS Tira nih sejauh ini ya, Tirakabo ini sejauh ini berhasil berada di puncak klasmen setelah 10 pertandingan. Ini luar biasa ya untuk tim selevel Tirakabo gitu kan. Nah, kalau menurut lu faktor-faktor apa sih aja sih Bon yang membuat Tirakabo ini kok bisa berada di puncak klasmen? Kayaknya pasti ada sosok coach RD di balik performa beringasnya Manahati Lesusen CS gitu ya. Dan kemarin itu terakhir gue nonton lawan Persebaya kalau nggak salah ya. Walaupun akhirnya nggak menang tapi setidaknya memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan gitu. Pertandingan awal lah. Nah, seingat gue biasanya tuh kalau misalkan ada satu tim di kompetisi yang bisa tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan gitu, dia ada kemungkinan Tirakabo menurut pandangan gue bisa jadi juara paruh musim setidaknya gitu ya kan. Nah, kalau menurut gue sih yang faktor keduanya setelah Rahmat Darmawan sih sebenarnya penyerangnya yaitu Ciro Alves, men. Dia menjadi salah satu motor permainan dari PS Tirakabo yang benar-benar berdampak gitu loh. Semua pembelian Rahmat Darmawan, semua legiun asing yang didatengin Rahmat Darmawan ke Tirakabo sangat efektif gitu loh. Ciro Alves udah ngegolin 7, asis 5. Enggak, itu untuk seorang penyerang Liga Indonesia sangat luar biasa loh, men. Ya enggak sih? Selain Ciro, ada juga pemain-pemain seperti Yoris Arnaud musim lalu seingat gue dia main di Persela dan dia udah langsung nyetel ya waktu itu udah kelihatan sebenarnya langsung nyetel, cuman memang akhirnya nggak diperpanjang sama Persela gitu dan dia memilih pindah ke Tirakabo. Pengalamannya lumayan. Pak Laring pertama, pengalaman pertama di karir sepak bola, dia bermain di Paris Saint-Germain. Dia setidaknya pernah berseragam sama dengan Neymar kayaknya. dia tuh saya kalau udah masuk PSG, tim sekelas PSG ya udah pasti skillnya nggak bisa dipertanyakan lagi kan, emang bagus gitu loh. Nah, itu adalah kayaknya tuh emang pemain-pemainnya Tirakabo ini pas banget sama skema permainannya RD. Serangan balik cepet gitu kan, kelihatan banget yang waktu lawan Persija dikalahin 5-3 men. Ya pas pada saat itu ya sebenarnya pertahanan Persija juga nggak jelek-jelek amat, cuman bisa dijebol 5 kali men. Sama yang kasarnya orang juga mikirnya Tirakabo bisalah meraih kemenangan, tapi tahu-taunya ya enggak. Ya nggak sih, gara-gara emang ya permainannya si Tirakabo ini mengejutkan gitu, serangan baliknya cepet, efektif, Ciro bermainnya efektif, Arnold juga bagus, Wawan. Ya kan, mainnya bagus gitu loh. Maksud gue juga banyak pemain-pemain yang tahu-taunya tuh perform untuk di Tirakabo sehingga emang bisa mengangkat permainannya Tirakabo sampai ke puncak klasmen sekarang. Nah, dampaknya sangat bagus nih untuk Tirakabo yang tadinya nggak punya supporter ya men. Nah, kalau menurut gue untuk satu tim yang fanbase-nya di Jawa Barat yang tadinya didominasi oleh Persib gitu loh. Nah, akhirnya sekarang untuk orang Bogor dan sekitarnya ada pilihan lain yaitu mendukung Tirakabo ya. Banyak yang ngomong Persib itu kebanggaan Jawa Barat, sementara kalau Persikabo adalah kebanggaan Bogor. Ya akhirnya fanbase itu terbangun lah. Nah itu tuh salah satunya keberuntungan PS Tira gabung sama Persikabo sih men ya nggak sih? Di era-era sepak bola Indonesia di masa yang lampau gitu Persikabo tuh punya fanbase yang lumayan solid ya walaupun jumlahnya nggak banyak. Mungkin kekuatan finansial juga gitu ya kan, karena Tira seorang institusi negara lah gitu. Jadi dan nggak ada yang nyangka juga gitu, maksudnya Tirakabo. Sementara Bali United begitu jor-joran, Madura United begitu jor-joran gitu, dua tim yang begitu begitu aktif di bursa transfer kemarin. Ternyata mereka kalah gitu, maksudnya susah ngejar Tirakabo yang tahu-taunya tidak diperhitungkan sama sekali, tiba-tiba tidak terkalahkan tuh kayaknya wah. Nah sekarang kita bakal ngebahas soal peluang Tirakabo untuk bertahan di puncak klasmen. Oke, kita bakal ngebahas pertandingan berikutnya deh. Pertandingan berikutnya itu ada melawan Kalteng Putra,
lalu PSIS Semarang, lalu Barito Putra, dan pertandingan berat nih 15 Agustus melawan Bali United. Itu ya ujian buat mereka kan sebenarnya kan tanggal 15 itu. Nah, tapi ya Kalteng Putra, PSIS Semarang dan Barito ini sebenarnya ujian ya. Kan mereka selama ini melawan tim-tim besar selalu berhasil mencuri poin. Ya nggak sih PS Tira? Nah, apakah lawan tim-tim yang tidak diperhitungkan ini PSIS kah, Kalteng kah, Barito ini totonya mereka kesandung atau bagaimana? Nah, itu menarik sih kalau menurut gua. Nah, kalau prediksi lu bagaimana dilihat pertandingan berikutnya, Bu? Persija dikalahin sama PSIS. Jadi yang gue lihat mungkin PSIS gitu ya. Pelatihnya punya pengalaman yang lumayan lah, walaupun dia pernah bawa Mitra Kukar masuk final Piala Presiden kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu ya. Dan dia lumayan punya cukup pengalaman lah. Coach Jafri Sastra lumayan punya pengalaman gitu. Terus pemain-pemainnya juga lumayan lah PSIS. Ya itu nggak bisa dianggap remeh kalau menurut gue PSIS. Terus ada Barito Putra. Ibarat orang lagi galau nih kayaknya nih setelah ditinggal Coach Jackson gitu. Walaupun punya pemain sekelas Evan Dimas gitu yang apa ya, Rizky Pora, Evan Dimas ya. Yang maksudnya nggak usah diragukan lah secara kualitas. Ya, kita nggak tahu orang yang lagi galau nih kapan mau move on-nya nih kalau misalkan tiba-tiba ketemu Tirakabo nih, gue mau move on nih di sini kan kita nggak tahu gitu. Kalau Bali United gimana? Nah, yang pertama harus dilihat sosok ya, yang jelas pemainnya pasti lah ya. Maksudnya kualitas pemain-pemain Malvin Place, terus ada Spaso, ada yang nggak usah diragukan lah secara kualitas. Ya, di belakang itu ada sosok yang punya cincin juara bertahan Liga 1. Iya, ada Stefano Teko gitu. Maksudnya wah, kayaknya sih bakal seru lah ya. Nah, itu dia kalau misalkan emang Coach RD bisa, kalau menurut gua ya, bisa menginstruksikan udah kita main lepas aja kayak biasa gitu. Kalau misalkan memang ada persiapan khusus, setidaknya bisa bermain lepas aja kalau menurut gua gitu ya. Maksudnya Tirakabo kita ini nggak diunggulkan gitu, tiba-tiba kita bisa mencatat rekor sebagus ini gitu ya kan. Ya setidaknya ada keinginan buat melanjutkan itu aja lah, cukup kalau menurut gua gitu. Ya Bali juga kan pasti lebih beban gitu ya kan. Wah nih pemain gua bagus-bagus nih gitu ya kan. Jadi masa gua kalah sama dia, pasti akan bisa lah dia jadi beban tersendiri justru punya kualitas pemain yang lebih bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya di pekan berikutnya ini, pekan ke-11 ya, itu bakal jadi ujian sendiri sih buat sama-sama buat Bali United untuk membuktikan kualitasnya. Mampukah dia menjadi salah satu tim yang emang difavoritkan jadi juara, atau tiba-tiba Persikabo nih yang bisa jadi kuda hitam di Liga 1 ini. Makanya itu menarik banget ditunggu. Pertandingan 15 Agustus nanti nggak boleh sampai dilewatin.